Silakan Elsa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar apa baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua. Ada, kecuali KM ya. KM itu tadi ngomong ke saya itu izin, gitu ya. Izin. Nah, kenapa? Tadi bilang ke rumah sakit. Ya. Coba sebelum kita mulai, kalian perhatikan di lingkungan kalian kira-kira ada sampah atau tidak. Nggak ada? Coba lihat baju kalian sudah rapi atau belum. Rapi ya? Kalau sudah rapi, kita mulai pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya kita ajarkan? Kira-kira materinya apa? Materinya tentang biaya produksi. Kira-kira apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang sampai barang tersebut sampai ke konsumen. Iya. Itu yang dimaksud dengan biaya produksi. Produksi. Terus kira-kira apa lagi? Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kalau biaya tetap apa? Biaya yang dikeluarkan akan tetap jumlahnya walaupun kita memproduksi barang dengan jumlah banyak atau sedikit. Kalau biaya tidak tetap, biaya yang dikeluarkan mengikuti jumlah barang yang diproduksi. itu yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya tidak Tetap. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Kira-kira ada yang sudah baca belum tentang materi hari ini? Tentang pembuatan rencana bisnis. Tentang pembuatan rencana bisnis. Materi tersebut padahal sudah saya share di Google Drive. Itu ya yang Rencana yang kita buat, kita tulis untuk membuat sebuah usaha. Coba kalian lihat sekeliling tempat tinggal kalian. Kira-kira usaha apa yang sedang unik dan memiliki potensi untuk dikembangkan di lingkungan kalian? Kelompok satu mana? Kira-kira usaha apa kelompok satu? Online shop. Usaha online shop. Sudah ada gambaran? Sudah ya? Kelompok dua tentang kelompok dua mana? Tentang apa kelompok dua? Tentang penjualan es tebu. Kelompok tiga tentang apa? Cuci steam motor hitung. Steam atau cuci motor. Itu udah. Kelompok 4 tentang apa? Usaha telur asin. Usaha telur asin. Kelompok 5 Servis motor. servis motor. Itu hampir sama yang kemudian. Yang kelompok 6 terakhir tentang Bengkel jasa perbaikan dan jual beli. bengkel perbaikan motor. Berarti hampir sama. Nanti kita lihat sama atau tidak tentang analisisnya, tentang biayanya, itu ya, tentang tenaga kerja dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kira-kira setelah kalian bekerja, kalian memiliki rencana untuk membuat sebuah bisnis atau tidak? Ada rencana membuat bisnis. Karena apa? Yang namanya pekerja, yang namanya karyawan
itu hanya waktunya itu sebentar. Sementara pembisnis itu jangka waktunya sampai seumur hidup tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas umur. Di sini ada tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, dengan mengamati penjelasan materi melalui PowerPoint. Itu yang membuat rencana usaha, peserta didik dapat menjelaskan tentang rencana usaha kecil dan menengah. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan baik itu pengertiannya, baik itu analisisnya, ya, baik itu nanti biayanya. Gitu? Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini nanti akan saya bagikan. Jadi setelah kalian menyimak penjelasan dari saya. Jelas tentang LKPD? Jelas. Nah, di sini ada rubrik penilaian tentang rencana usaha. Yang pertama, di sini kriterianya ada langkah-langkahnya itu bagaimana, itu komponen usahanya bagaimana, analisis usahanya bagaimana. Di sini ada rubrik yang pertama, nilai 4 sesuai dengan langkah-langkah yang dibuat. Jadi semuanya itu sesuai langkah-langkahnya. Itu ya, semua komponen masuk ke dalam rencana usaha. Kira-kira apa yang sesuai? Silakan, Dok. Analisis SWOT ini membantu Anda dalam menemukan kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Nah, ini ya, analisis SWOT itu membantu Anda untuk menemukan kekuatan dan perusahaan kalian itu apa. Ya. Terus kekurangan yang dimiliki perusahaan itu kalian apa? Kayak misalkan contoh, sistem motor. Ya, kekuatannya misalnya tempatnya itu luas, strategis. Ya. Kekurangannya apa? Mungkin tenaga kerja yang digunakan itu kurang profesional. Jadi harus apa? Harus mencari tenaga kerja yang profesional. Terus ada peluang. Peluangnya ini bagaimana? Ya, besar atau tidak? Jadi ya, besar atau kecil. Jangan sampai kita mendirikan usaha tapi sama sekali tidak ada peluang. Ya, kayak misalkan contoh di sini usaha jualan makanan ayam geprek banyak belum? Sudah banyak. Laku tidak? Laku. Kira-kira seandainya kita mendirikan usaha di bidang ayam geprek, kira-kira laku nggak? Kecil. Peluangnya kecil. Kenapa? Karena sudah banyak bersaing. Ya. Silakan yang bisa ditanyakan. Nggak ada? Lanjut ke analisis 5W plus 1H. Kira-kira apa, Mel? Silakan, Mel. Analisis 5W 1H. What, where, when, why, who, and how. Misalnya Anda dapat memulainya dari bisnis apa yang Anda dirikan. Kapan bisnis itu Anda dirikan, mengapa Anda harus mendirikan bisnis itu, dan sebagainya. Sini, misalnya bisnis apa yang akan kalian dirikan. Itu sudah terpikirkan. Kapan bisnis itu akan didirikan, itu juga harus dipikirkan apa. Terus yang keempat tadi kelayakan usaha. Sini Anda akan mencari tahu apakah ide yang Anda buat ini benar-benar bisa diaplikasikan atau tidak. Kenapa? Ketika kalian membuat rencana usaha pasti ada kendala-kendala yang akan kalian lalui. Nah, ketika ada kendala kalian harus tahu antisipasinya itu bagaimana. Ya, misalkan contoh di sini membuat usaha telur asin, misalnya di sini banyak orang yang memelihara bebek. Lumayan, itu ya lumayan. Berarti peluangnya itu lumayan besar. Nah, sementara kira-kira bisa diaplikasikan atau tidak? Kemungkinan bisa diaplikasikan. Karena apa? Bahan bakunya itu tersedia. Ada lagi misalkan kalian di sini ya pengen membuat pabrik semen bisa berdamai, itu akan sulit. Karena apa? Bahan bakunya tidak ada di Indramayu. Tapi ketika kalian mendirikan pabrik semen di wilayah Palimanan, misalnya, itu akan jauh lebih mudah karena bahan bakunya itu ada di sana, di Palimanan. Ya, silakan coba di sini ada kan? Tidak ada. Nggak ada? Nah, di sini ada video nanti yang akan saya tampilkan tentang tata cara pembuatan rencana bisnis. Ini
Silakan boleh disimak videonya. Kita bahas buat saya. Yang pertama adalah langkah-langkah pemilihan jenis usaha atau usaha. Saya memilih usaha ini karena pertama bahan baku utamanya yaitu singkong sangat mudah didapatkan, jumlahnya banyak dan harganya cukup murah. Selain itu, Coba gini, saya punya permainan. Ini 1, 2. Ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Yang sebelah sini tuliskan kata diawali dengan kata jika. Kalimat yang diawali dengan kata jika. Yang sebelah ini tuliskan kalimat yang diawali dengan kata maka. Maka, ya, misalkan jika aku putus, sebelah sininya maka saya akan menggantikannya. Tidak apa-apa. Silakan. Ya, paham ya? Silakan. Tuliskan jika di sini maka. Tuliskan. Saya kasih waktu sekitar 10 detik cukup. Berdiri. Jika dia pergi, Jika dia pergi, maka saya akan bahagia. maka saya bahagia. Dan yang lainnya di sini. Dewi, Cici, Aisyah, Nudaria. Visi. May Owenson menetapkan diri sebagai Owenson di bidang pakaian wanita. Guna mempermudah konsumen dalam berbelanja yang berpusat di kota Karanganyar dan akan berlanjut ke seluruh dunia. May juga menjadi toko bagi online yang mampu memberikan pesan Yang lainnya perhatikan. Silakan. nyaman di hati pelanggan. Dan sehingga konsumen akan berkelanjutan membeli dan menjadi pelanggan setia. Visi. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Mempermudah langkah masyarakat yang mempunyai kesempatan, mampu menyediakan fasilitas pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Kebanyakan Mengapa kalian memilih membuat rencana bisnis di bidang online shop? Serta apa yang menjadi kelebihan usaha online shop? kelompok kami memilih membuat rencana usaha online shop dikarenakan bisnis tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan perkembangan zaman. Konsumen tidak perlu capek-capek untuk pergi ke pasar, supermarket, minimarket, ataupun tempat berbelanja lainnya. Untuk membeli barang yang mereka butuhkan, cukup pesan dari rumah, pesan diantar sampai di depan rumah. Barangkali ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan, Amel. Kesimpulan yang dapat diperoleh yakni tentang rencana usaha. Rencana usaha ataupun bisnis plan adalah dokumentasi mengenai suatu ide usaha beserta tujuannya yang memuat visi, misi, dan rencana anggaran sumber daya manusia, pemasaran fasilitas dan bahan, cara produksi dan prospek kedepannya. Untuk tujuan rencana usaha, yakni yang pertama itu untuk mengarahkan rencana usaha
wirausaha yang ada di masyarakat sekitar. Nah itu ya, nah refleksinya katanya itu pembelajarannya sangat baik, itu ya, nyaman, santai, tetapi kami bisa dikatakan membuat rencana usaha. Sama dengan halnya saya, ketika proses pembelajaran ini berjalan, saya lihat yang pertama kalian sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Terus yang kedua, saya lihat kalian juga sudah bisa untuk membuat sebuah rencana usaha. Yang ketiga, kalian sudah punya pandangan bahwa ke depan saya akan melakukan apa setelah lulus dari sekolah. Apakah bekerja, gitu ya, atau mungkin bekerja dulu lalu berusaha atau punya bisnis, atau bekerja dan bekerja. Padahal sekarang yang namanya kerja keras itu akan kalah dengan kerja cerdas. Itu yang harus kalian tahu dan yang harus kalian lakukan. Kerja keras kalah dengan kerja cerdas. Gitu ya. Silakan sampai di sini. Yang tanyakan, barangkali ada yang tanyakan. Kalau nggak ada, nanti untuk materi pertemuan yang akan datang, nanti kita coba ke pemasaran. Itu nanti di sana ada materi pemasaran dan lain-lain. Dan materi sama akan saya kirim ke Google Drive. Jadi ya, begitupun dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Itu nanti saya semuanya akan tulis ke Google Drive. Ya, untuk hari ini mungkin saya cukupkan. KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. KM nggak ada ya, pakai KM ya, berarti ya silakan.